dengarkan, kita simak dan kita renungkan. Kajian selanjutnya masih melanjutkan surat Toha ayat 123 sampai sekian malam hari ini. Pada Ustaz Iril, waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asqana al-masnu'at wa fatara al-mawjudat wa amatal ahya wa ahil amwal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Toha ayat ke-123. Dan begitu juga sahabat beserta salam, tidak lupa marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan beliau mengemban risalah dakwah, kita semua sama-sama menikmati dari apa yang telah beliau perjuangkan, yaitu turunnya Al-Quran ini. Sehingga turunnya kepada Nabi, kita sadari itu adalah satu hal yang melelahkan, menyulitkan buat beliau. Sementara turunnya kepada kita tinggal duduk manis, tinggal dengerin. Dan begitu juga serta salam, tidak lupa kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, Bu. Di ayat yang sebelumnya sama-sama kita tahu ya bahwa Nabi Adam ini telah melakukan kesalahan, yaitu memakan buah khuldi. Ketika Nabi Adam telah melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi, maka Nabi Adam pun bertaubat kepada Allah, kan begitu. Maka di ayat yang sebelumnya Allah mengatakan fataba alaihi wa hada. Maka apa? Allah menerima taubatnya wahada dan memberikan petunjuk. Dan di kelanjutan ayat atau di ayat kali ini yang kita bahas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala ihbitu minha jami'an. Qala berkata Allah, ihbitu minha jami'an, turun semua kalian minha dari surga itu, jami'an apa? Seluruhnya. Nah ini Bu menjadikan isyarat bahwa Nabi Adam diturunkan dari surga ke mana? Ke bumi. Itu bukan diusir lantaran Nabi Adam telah berbuat dosa, bukan. Buktinya apa? Di ayat yang sebelumnya saya sudah katakan, Nabi Adam bertaubat, fataba alaihi, maka apa? Taubatnya Nabi Adam itu diterima kan? Kalau misalnya taubatnya Nabi Adam diterima, nggak perlu dong disuruh turun. Kalau memang alasan dikatakan bahwa turunnya Nabi Adam itu karena apa? Kesalahan, bukan. Tapi apa? Turunnya Nabi Adam karena memang Nabi Adam diciptakan apa? Sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka apa? Allah mengatakan qala ihbita min jami'an, turunlah kalian semua dari surga. Maksudnya apa? Maksudnya hidup dan turunlah berdasarkan pengalaman yang sudah kalian dapat di surga. Apa pengalaman yang didapatkan Nabi Adam di surga? Nabi Adam itu di surga, surga itu jatuhnya tempat pendidikan Nabi Adam, persiapan sebelum Nabi Adam benar-benar terjun ke dunia.
Apa pendidikan yang didapat Nabi Adam di surga? Yang pertama, Allah mengajarkan bahwa di dunia nanti akan ada perintah, akan ada larangan. Sama seperti surga yang kamu tempati ini, ya kan? Ada larangan, jangan makan buah khuldi, kan gitu. Nah di dunia juga nanti akan ada sama. Kalau misalnya kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah, maka akan menyebabkan kita berdosa, kan begitu. Seperti dosanya Nabi Adam ketika berada di surga. Dan itu juga nanti yang akan terjadi di dunia. Ingat, kalau kata Allah, hidup di dunia dan ingat apa pelajaran yang bisa diambil di surga itu, yaitu ada perintah, ada larangan nanti di dunia. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya di surga itu ada yang namanya keindahan. Makanya jannah itu sama, artinya menutupi, sama seperti kata jin itu juga tertutupi, makanya jin itu gak kelihatan. Dan juga janin dinamakan juga asal kata sama, janin, maka janin itu ada dan tapi gak kelihatan. Dan surga itu dikatakan jannah karena surga itu tertutupi, ya saking dia punya banyak tumbuhan, pepohonan hijau ya. Artinya di surga lu udah ambil pengalaman bahwa di surga ini semuanya ada keindahan. Maka ciptakan juga keindahan nanti ketika hidup di dunia gitu. Ya kehidupan dunia jangan jangan sembarangan nebang pohon kecuali kita tanam lagi. Makanya menyebabkan terjadinya longsor, menyebabkan terjadinya banjir, itu karena apa, Bu? Karena tanah atau pepohonan itu ditebang sembarangan tanpa ditanam lagi, yang pada akhirnya ada banjir, ada longsor, kan gitu. Itu oleh sebab apa? Oleh sebab manusia lupa bahwa di surga bapak moyang kita udah diajarin surga itu tempat yang indah. Maka jadikan nanti tempat kamu di dunia indah sebagaimana surga. Yang selanjutnya apa tadi? Di surga itu ada yang namanya iblis yang udah menggoda lo, yang menggelincirkan lo daripada perintah Allah, daripada melanggar larangan Allah. Maka di dunia juga nanti sama, akan ada setan yang mengajak atau menggelincirkan kita dari jalan yang benar. Maka ingat, jangan sampai lupa. Dan juga pelajaran yang selanjutnya bahwa di surga kan udah sama-sama tahu bahwa dalam diri kita, dalam diri potensi yang ada di dalam diri manusia itu ada kecenderungan mengajak kepada keburukan, amal atau bisu. Nah, karena apa? Karena Nabi Adam ketika itu, ketika itu kan ditawari diiming-iming keabadian, diiming-iming kerajaan. Kalau misalnya istilahnya Nabi Adam itu nggak ada kecenderungan kepada keburukan, itu pasti ditolak. Tapi manusia fitrahnya itu ada yang namanya kecenderungan terhadap sesuatu yang buruk. Maka diingat-ingat, jangan sampai nanti ketika turun di dunia atau ke dunia itu jangan terlalu memperturutkan kecenderungan kita terhadap satu hal yang buruk. Pengennya kita kan duduk di rumah santai, malas-malasan nonton TV, itu kan kecenderungan buruk. Tapi alhamdulillah ibu-ibu bisa melawan itu semua. Artinya ibu-ibu mengambil pelajaran daripada bapak moyang kita. Jangan perturutkan kecenderungan buruk kita terhadap keburukan. Begitu. Dan juga di selanjutnya ba'dukum li ba'din adu, bahwa sebagian kamu bagi sebagian lain itu nanti bakal jadi musuh. Maksudnya yaitu tadi, kita akan menjadi musuh setan, kita akan menjadi musuh kepada orang-orang yang berseberangan daripada tuntunan Al-Quran. Nah, kita ini mau dari kubu mana? Kubu yang setannya apa dari kubu Allahnya? Kalau misalnya kita berpegang teguh terhadap firman Allah ini, nanti dimana kita akan bersinggungan mungkin dengan keluarga, ya wajar. Karena ada salah satu di antara kita mungkin nggak menunaikan dengan baik daripada hak dan kewajiban kita kepada Allah, maka cenderung ada perselisihan antara kita dengan tetangga, antara kita dengan saudara, antara kita dengan keluarga. Itu satu hal yang malum, itu sudah disinyalir oleh Allah, sudah diingetin oleh Allah dari jauh-jauh hari sama bapak moyang kita. Dan
seharusnya bisa ngambil pelajaran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Kalau kata Allah bahwa wa imma ya'tiyannakum, maka apabila nanti datang kepada kamu minni dariku huda, petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku fala yadillu, maka dia nggak bakal sesat, wala yashqa, dan dia nggak bakal celaka. Nah, jauh-jauh hari Bu, Allah udah ngerti kalau misalnya nanti ada datang petunjuk dariku dan lu ngikutin petunjuk yang udah gue kasih, lu nggak bakal sesat, lu nggak bakal celaka. Dan petunjuk yang Allah udah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad itu apa Bu? Al-Quran. Artinya kita di sini diingetin lagi, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, ikuti petunjuk yang ada di Al-Quran, insya Allah kita nggak bakal celaka. Gitu. Artinya jangan sekali-kali ibu mengambil petunjuk berasal dari diri sendiri. Ibu harus ambil petunjuk ini dari Al-Quran. Gak usah ke siapa-siapa, harus dari Al-Quran. Satu contoh misalnya, kita ini berselisih sama tetangga misalnya. Tetangga itu menjelekin kita, ngehina kita, macam-macam. Kalau misalnya menurut petunjuk kita, pengen apa kita lapor, pengen apa kita caci maki, kalau petunjuk kita. Tapi kalau kata Allah, diajarkan di dalam Al-Quran, ketika kita berselisih dengan orang-orang model begitu, fa'fu wasfahu, maafkan, abaikan. Kenapa Bu dua poin ini diajarkan oleh Allah? Fa'fu, maafkan maksudnya apa? Meredakan segala gejolak yang ada di dalam diri kita. Karena yang menjadikan kita tetap jengkel, menjadikan kita tetap benci sama orang yang berselisih dengan kita, karena kita masih kesal. Maka Allah ajarin maafin tujuan apa? Supaya hati itu lega. Udahlah, biarin dimaafin begitu, kan gitu. Wasfahu, abaikan, artinya apa? Jangan diladenin, gitu. Kalau misalnya di hati kita udah plong, jangan ketika dia ini udah jadi ladenin. Itu apa? Memperkeruh antara kita dengan dia. Artinya apa? Allah ajarkan kepada kita kebersihnya itu luar dalam, tenangnya itu luar dalam. Kalau misalnya kita ikuti petunjuk Allah. Tapi kalau kita ikuti petunjuk diri sendiri, pengen sama dia apa, pengen gue lawan balik, kan gitu. Makanya nggak salah. Makanya Allah wanti-wanti, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya wala yadillu wala yashqa, dan gak akan celaka. Itu aman Bu. Walaupun tetangga kita anunya bukan main, udahlah aman. Kalau misalnya kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunha wa yahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man, dan barang siapa a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling zikri daripada peringatanku, fa inna lahu, maka baginya itu ma'isatan dunha, penghidupan yang apa? Yang sempit. Wayahsuruhu, dan akan dikumpulkan mereka itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu a'ma, dalam keadaan buta. Nah Bu, a'rad itu berpaling dengan apa? Memiliki arti berpaling dengan menunjukkan bagian belakang. Plek-plek, artinya benar-benar ditolak. Zikri, peringatan Allah. Peringatan Allah itu apa Bu? Ya peringatan Allah salah satunya nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi barang siapa yang gak mau dengerin nasihat yang udah Allah kasih atau berpaling, itu apa? Itu akan menjadikan bagi mereka itu penghidupannya sempit. Dan yang dimaksud berpaling ini Bu, bukan juga semata-mata nolak, tapi kita abaikan aja misalnya ini Al-Quran. Kita nggak mau sejenak mendengarkan isi aja kandungan Al-Quran. Menurut Sa'asawi itu salah satu bentuk pengabaian. Kita nggak mau dengar kajiannya, kita nggak mau istilahnya mau cari tahu apa sih petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itu juga merupakan bentuk daripada apa? Pengabaian kita. Dan juga Bu, di ayat ini
Kan di sini dikatakan al-arada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Zikir, ya kan Bu ya? Zikir, mengingat, itu bukan cuma mengingat Bu. Makanya zikir itu artinya mengingat Allah, mengingat peringatannya, mengingat nasihat-nasihat daripada Allah. Makanya kalau di surah yang lain, alladzina amanu, itu apa, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Kalau kata Allah kan gitu. Orang-orang yang beriman yang di hatinya itu tenang oleh sebab apa? Bi dzikrillah. Oleh sebab dia ingat sama Allah. Ingat sama Allah bukan ingat semata-mata ingat Bu, tapi ingat peringatan Allah, ingat nasihat Allah, ingat pesan-pesan Allah. Itu yang bakal dia menjadikan dirinya itu tenang. Maka apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah itu yang akan menjadikan hati kita tenang Bu. Jadi ingat itu bukan cuma ingat, tapi ingat akan nasihat, akan peraturan yang udah Allah kasih kepada kita. Makanya kayak urusan orang beriman itu tuh, kalau kata Rasulullah apa Bu? Kalau kata Rasulullah kan apa? Ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib perkara orang-orang beriman. Inna amruhu kulluhu khair, yaitu di mana sesungguhnya urusan orang beriman kulluhu, semuanya itu khair, semuanya itu baik. Kenapa kok maksudnya semua baik? Walaysa dzaka li ahadin illal mu'min, kan gitu. Gak ada yang datang kepada apa? Pada salah seorang kecuali orang beriman. Apa itu Bu? Anna asobathu sarra'u sakara. Kalau dia ditimpa atau dikasih kebaikan, sakara, dia bersyukur. Apa? Fakana khairun lah, maka itu baik baginya. Wa in asobathu dharra, maka jika dia ditimpa kemadaratan, kesedihan, kesengsaraan, penyakit, apakah itu? Sabara, dia sabar. Fakana khairun lah, itu juga baik buat dia. Kalau misalnya kita orang beriman Bu, apapun yang dikasih yang Allah, baik itu miskin kayak kaya kayak susah kayak senang kayak, itu sebenarnya bagi orang beriman baik. Kenapa? Kalau dikasih kaya dia syukur, kalau dikasih susah dia sabar, kalau dia dikasih sehat syukur, kalau dikasih sakit dia sabar, dan itu semuanya berakibat baik gitu. Makanya Bu, Ibu tahu Nabi Musa. Nabi Musa itu kenapa dia bisa tenang ketika apa? Ketika Fir'aun itu udah ngejar-ngejar, sementara Nabi Musa udah terhimpit di Laut Merah. Dan Nabi Musa cuma bilang apa? Qala, berkata Musa, kalla inna ma'iya rabbi. Kalla, enggak bakalan itu dia itu Fir'aun bisa ngejar kita. Kenapa? Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya saya bersama Tuhan saya hadir, dan saya yakin saya hadir Tuhan, saya akan memberikan petunjuk dan menjadikan tenangnya Nabi Musa, karena Nabi Musa ingat Allah dan yakin bahwa Allah akan nolong. Begitu juga Nabi Muhammad Bu. Nabi Muhammad dulu ketika Nabi Muhammad pengen umroh, ya kan, pengen umroh Bu, dari Madinah ke Mekah dijegat sama orang-orang kafir, ya kan, dijegat di mana Nabi Muhammad itu nggak boleh umroh, nggak boleh pergi ke Mekah. Maka dibikin perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah, yaitu di mana perjanjian ini merugikan Bu, merugikan buat pihak orang-orang Muslim ketika itu, yaitu di mana isi perjanjiannya, kalau misalnya ada orang kafir masuk ke Islam, maka balikin itu orang kafir kepada orang kafir Quraisy. Tapi kalau ada orang kafir Quraisy masuk orang Islam kembali murtad, maka itu kembalikan kepada orang kafir. Kan itu satu hal yang apa? Nggak adil. Sampai ketika Rasulullah menyetujui itu, para sahabat apa? Komplain, kok disetujui ya Rasulullah? Ini kan menguntungkan mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak akan menentang perintahnya, dan Allah tidak akan menelantarkan diriku. Artinya, walaupun itu adalah satu hal yang menyulitkan buat Rasulullah, tapi Rasulullah cuma yakin bahwa Rasulullah nggak akan menentang perintah Allah, dan Rasulullah yakin Allah nggak akan menelantarkan diriku. Dan ternyata apa Bu? Ternyata
ketenangan Nabi Muhammad mendengarkan perintah Allah justru menjadikan kemenangan. Kenapa Bu? Karena ketika orang kafir Quraisy itu tenang atau genjatan senjata dengan orang-orang pasukan Rasulullah bisa lebih fokus apa? Menghancurkan orang-orang Yahudi. Yang setelah itu akhirnya ada yang namanya Futuh Makkah, pembebasan kota Mekah. Itu oleh sebab apa? Oleh sebab Rasulullah apa? Ingat apa? Taat kepada Allah, ya kan? Oleh sebab Rasulullah mengikuti perintah Allah dan yakin bahwa Allah nggak akan menelantarkan beliau. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna lahu ma'isatan dhanka." Maka baginya orang yang berpaling itu Bu, penghidupan yang sempit. Dhanka ini Bu artinya sesek, sempit, yang bersering berbarengan sehingga kita itu berpaling untuk melakukan udara, melampaukan peramasan. Kayak misalnya nih, Ibu mungkin pernah mengalami satu kondisi, baik itu di kereta misalnya, di metro mini kalau zaman dulu, kita dihimpit, mau bergerak susah, nyesek juga. Nah itu dhanka itu kalau secara bahasa itu begitu Bu, kita udah sesek, dihimpit, kadang-kadang kita pengen berontak mau cari nafas, itu dhanka. Maka apa Bu? Kalau misalnya kita berpaling daripada petunjuk Allah, kita akan merasakan penghidupan yang sempit, kemana-mana susah, gitu. Makanya di dalam hal itu Allah Subhanahu Wa Taala bilang apa? Faman yuridillahi an yahdiya, maka barang siapa yang Allah kehendaki dia petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Kalau misalnya Ibu nih, barang siapa yang dikasih petunjuk sama Allah, Allah lapangkan dada Ibu menerima Islam, menerima Al-Quran. Alhamdulillah Allah kasih waktu Ibu bisa mengkaji Al-Quran. Itu merupakan salah satu bentuk kalau Allah memberikan petunjuk kepada Ibu, Allah lapangkan hati Ibu menerima nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Wa man yurid an yudilla yaj'al lahu sadra dariku hajarha. Maka barang siapa yang apa? Yang Allah hendaki dia tersesat, Allah jadikan apa? Dadanya itu sesat, harga sempit, gitu, sempit, nggak bisa dia menerima petunjuk. Yang akhirnya apa? Hidup itu jadi nggak karuan, gitu. Seperti apa Bu? Ka'annama yas'adu fis sama'i kadzalika yaj'alullahu rijsa. Seperti apa? Seperti orang yang mendaki fis sama ke langit, kadzalika yaj'alullahu rijsa. Dan itulah Allah menjadikan bentuk sisa. Makanya Bu, kenapa kok di dalam ayat ini Allah katakan apa? Perumpamaan itu seperti orang yang naik ke langit sesat. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana Rasulullah tahu kalau misalnya kita naik ke langit itu bikin dada kita sesek, paru-paru kita sempit? Kan gitu. Karena Rasulullah nggak pernah. Nah kalau ini apa? Ini ayat ini ternyata dibuktikan oleh sains. Makanya kalau Ibu lihat di YouTube, itu kalau penerbang dia mau naik ke langit, itu ada ujiannya. Salah satunya ujian bentuk melawan gravitasi. Ketika itu dilihat, maka lihat mukanya itu jadi mengkerut, ya. Karena saking apa itu? Sesek, karena dia ada nafas. Ternyata apa? Sains itu sesuai dengan ayat ini. Dimana apa? Kalau kita menembus langit, semakin tinggi kita, semakin udara itu semakin menipis. Kayak naik gunung nih, semakin Ibu berada di puncak gunung, apa? Di atas udara oksigen itu semakin tipis, nyesek, gitu. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang kafir atau orang-orang yang berpaling daripada perintah Allah. Ya mungkin itu saja. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan yang selanjutnya minggu depan. Karena juga udah cukup panjang. Dan insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid kepada beliau. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik Ibu untuk kita simak, kita cerna dan dijadikan pegangan buat kehidupan kita. Dan
Ini ayat sebenarnya terputus ini berkelanjutan. Jadi ibu yang ngaji malam ini, malam Selasa besok ini wajib. Nanti jadi ngawang kalau enggak. Karena ini sampai ayat 126 nanti aidannya. Jadi yang jelas tadi ibu sudah disampaikan panjang lebar Ustaz Iril isi kandungan dari ayat 123 sama sebagian ayat 124. Di mana pada ayat 123 tadi, jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang kisah sebelum Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi. Jadi sebelum dijadikan khalifah di muka bumi itu, ternyata Nabi Adam itu dikasih bekal-bekal dengan pengalaman kehidupan dia di surga. Kemudian ketika dia akan dijadikan khalifah di muka bumi, maka Nabi Adam itu dikasih wasiat-wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih tahu nanti ini di dunia ini akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu dikasih tahu kan tadi. Jadi mulai dari siapa yang akan menggoda kamu nanti di dunia, siapa yang akan menjadi teman, siapa yang akan menjadi musuh, kan begitu. Kemudian perangkat apa yang Allah berikan kepada dia, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu aturan. Nah ini Bu, ada satu pelajaran yang sangat penting bagi kita dalam kehidupan. Kita mungkin sebagai orang tua, biasanya yang namanya orang tua itu suatu saat akan ditinggal oleh anaknya. Baik ditinggal dia akan pergi tugas, atau ditinggal untuk membangun kehidupan yang baru kan. Nah kalau misalnya kita lihat dari kandungan ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini kan yang punya rencana. Allah itu yang memiliki kehidupan. Allah itu yang punya Nabi Adam. Kalau secara logika ngapain pakai Allah istilahnya sama Adam pakai mesin begini-begini kan begitu. Udah Adam taruh aja di dunia, orang ntar juga Allah yang ngatur kan begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran nih kepada kita, Ibu. Jadi ketika Nabi Adam mau ke dunia itu, aturan-aturannya itu dikasih tahu. Artinya apa? Artinya Ibu, nanti kalau kita nih punya anak, nih Al-Quran ini kan petunjuk ya. Jadi petunjuk apa yang bisa kita ambil? Jadi kalau kita nih punya anak kita mau tugas kemana, anak kita mau membangun rumah tangga misalnya, ini yang namanya orang tua, ya belajarlah seperti bagaimana Allah mengingatkan Adam. Jadi kita berwasiat sama anak, kalau anak mau tugas misalnya ke luar negeri, kan enggak, siapa tahu nanti ibu punya anak, punya cucu, tugas ke Jerman misalnya, tugas ke Amerika, kita nggak ada yang tahu. Namanya hidup besok itu nggak ada yang tahu. Makanya kita ini belajar bagaimana Allah aja sama Nabi Adam berwasiat. Masa kita sama anak begitu? Nah ketika kita mau berwasiat sama anak, Ibu, Allah itu kan maha tahu. Jadi Allah tahu dengan apa yang akan terjadi sama Adam, dengan apa yang harus diwasiatkan kepada Adam. Ini yang harus kita garis bawahi, Ibu. Kalau kita ingin, Bu, makanya kalau orang gak pernah ngaji, anak mau rumah tangga aja. Anak mau pergi kerja kemana, kerja aja. Akhirnya ketika timbul masalah kita runyam, ujung-ujungnya nyalahin ini. Karena apa? Kita nggak tahu permasalahan. Nah di situ pentingnya kita ngaji ini. Kalau kita misalnya ngaji, artinya ketika ngaji itu kan untuk bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah sementara Nabi Adam itu ke dunia itu dikasih aturan oleh Allah. Ada larangan, ada perintah. Siapa yang memegang petunjuk Allah, kan kata Allah begitu. Kalau Adam itu memegang petunjuk Allah, maka kata Allah apa? Maka dia itu tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah celaka.
Makanya kalau kita mau ngawinin anak, Bu, nih, orang tua ya harus tahu yang namanya rumah tangga itu seperti apa. Nasihatin sama anak, kalau lu kayak begini, misalnya anak perempuan, udah pasti lu selamat. Kita tuh harus yakin keselamatan anak perempuan itu apa. Kita harus yakin sebagai orang tua, lu taat sama laki lu sayang, taat, hormat sama mertua lu. Anak perempuan kan begitu. Itu udah pasti. Kalau kita ngamanatin begitu, kita yakin dengan itu, nah itu udah pasti anak kita selamat, bahagia. Kita punya anak laki misalnya, lu anak lu kan laki-laki, kita pesenin lu jadi laki-laki, jadi yang bertanggung jawab. Nanti ajarin bini lu, bimbing bini lu. Itu seperti itu. Allah aja sama Nabi Adam. Nah, kita akan bisa seperti itu kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau guru kepada muridnya, kalau orang tua kepada anaknya, tentunya kan karena kita ada bekal, ada pengetahuan. Allah itu kan ngasih amanah sama Adam itu karena apa? Karena ilmunya, karena pengetahuan Allah. Nah, kita pun sama seperti itu. Jadi inilah hikmah yang bisa kita ambil. Makanya Ibu, sesempit apapun, serepot apapun kita ngaji, cari tahu tentang petunjuk Allah. Supaya apa? Kita ini kan nggak tahu. Nanti bisa nyelipin nasihat sama keluarga kita, sama anak kita, sama cucu kita. Kita ini nggak tahu. Anak kita nanti ada yang tinggal di mana, cucu kita ada yang tinggal di mana. Kalau kita nasihatin dia benar sesuai dengan petunjuk Allah, maka dipastikan insya Allah anak kita ada di mana aja, sama siapa saja, dia akan selamat, dia akan bahagia. Jangan sampai jadi orang tua itu sok nasehatin padahal nyelakain. Ada Bu yang begitu, banyak zaman sekarang. Misalnya anak rumah tangganya bermasalah misalnya, sama orang tua bukan dikasih petunjuk, bukan dibenerin, malah dikomporin. Ya jadi masalah, meledukkan itu kompor, kebakaran jadinya. Kalau kebakarannya bisa dipadamin masih mending, tapi kalau kebakarannya sampai merebet kemana-mana jadi masalah. Itu akibat apa? Akibat orang tua tidak tahu permasalahan. Nah, nggak taunya permasalahan itu kenapa? Ya karena nggak mau ngaji. Kalau ngaji insya Allah tahu. Jadi seperti itu Bu ya. Kemudian yang selanjutnya, karena Allah itu menjamin siapa yang mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu tidak akan pernah tersesat, dia itu tidak akan pernah celaka. Maka pada ayat selanjutnya tadi, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzunka. Barang siapa berpaling dari peringatanku. Ini kalau dalam tafsir kecil, tafsir Jalalain, an dzikri ini ayat Al-Qur'an. Berpaling dari Al-Qur'an. Kenapa dari Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu merupakan hudan, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, dia itu akan dikasih apa Bu? Ma'isyatan dzunka. Jadi kehidupan yang sempit. Tadi udah digambarkan oleh Ustaz Iril. Jadi kalau gambaran saya Bu, orang yang hidupnya sempit itu bukan nggak punya duit. Orang yang hidupnya sempit itu bukan nggak sehat. Jadi bukan Ibu. Orang yang hidupnya sempit itu tadi kan udah digambarin oleh Ustaz. Jadi hidupnya itu kayak kalau bernapas itu nyesek. Jadi hidup itu udah kagak enak aja Bu. Kalau udah di rumah maunya jalan-jalan. Itu orang kalau hidupnya sempit, itu udah jalan-jalan udah kagak enak, maunya pulang, mau di rumah. Kalau lagi banyak orang maunya menyendiri. Udah menyendiri maunya rame-rame. Itu orang tanda hidup sempit. Jadi udah kagak tenang. Nah kalau bahasa orang sekarang itu galau. Jadi udah kagak nyaman aja hidup. Jadi bukan duitnya nggak ada, duit mah banyak. Kalau Ibu nggak percaya, kita bisa buktikan Bu. Allah memberikan kehidupan yang sempit. Apakah orang yang bunuh diri itu hanya orang miskin? Enggak Bu. Banyak orang kaya, banyak orang intelektual itu bunuh diri. Karena apa? Karena dia merasa sempit dengan kehidupan. Nah penyebabnya apa? A'rada an dzikri. Jadi berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya pesan Ibu ketika saya nyampaikan ayat ini,
Jadi kalau kita nih kembali lagi kepada pembahasan yang sebelum-sebelumnya, saya selalu pesan, kalau ada orang menyampaikan kebaikan kepada kita, itu jangan sampai kita jangan sampai itu pantang bagi orang beriman. Jadi kalau ada orang menyampaikan kebenaran siapapun dia, walaupun orang itu enggak kita sukai, minimal kita insya Allah sembari kita beristi'anah, minta pertolongan kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa mengambil kebaikan dari apa yang orang ini sampaikan. Begitu. Pokoknya kalau sama kebaikan itu jangan sekali-kali menolak. Makanya saya itu kalau sama orang yang suka dinasihati, dia menolak, udah saya diam aja. Udah malas. Karena apa? Karena kalau udah nolak itu udah gak bisa. Jadi sekali lagi saya pesan, ibu di mana aja, sama siapa aja, kalau ada yang ngingetin kepada kita tentang kebaikan, baik orang itu senang sama kita atau enggak senang atau dengan cara apapun, terima itu kebaikan. Jadi jangan sampai berpaling, jangan sampai kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk a'radaan dzikri. Karena apa, Bu? Karena itu dampaknya berat, ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Itu kalau hidup udah sempit itu udah susah. Jadi kadang kalau hidup udah sempit itu duit udah gak berguna, Bu. Kesehatan udah gak berguna. Karena apa? Karena dalam diri kita ini kan ada jiwa yang butuh ketenangan. Dan ketenangan itu tidak bisa didorong oleh selain rohani. Jadi selain dari sehatnya rohani. Jadi harus didorongnya itu ya dengan kebaikan, dengan vitamin yang bisa rohani kita ini menjadi tenang. Dan itu tidak bisa dipakai. Makanya jangan sekali lagi kita itu berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru di dunia, Bu. Itu nanti berlanjut di akhirat untuk pembahasan malam selanjutnya, karena ayat ini nanti berlanjut. Kalau di dunia nanti kita ini dikasih kehidupan yang sempit, kalau di akhirat itu nanti lebih berat lagi, Bu. Wanah suruhu yaumal kiamati a'ma, dan akan kami bangkitkan mereka itu orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, dari kebaikan, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaumal kiamati a'ma. Jadi pada hari kiamat itu dia akan dibutakan, Ibu. Nanti itu di akhirat itu buta. Pokoknya ntar adalah ceritanya. Makanya sekali lagi nanti saya tidak akan saya lanjutkan karena ini untuk pembahasan malam Selasa yang selanjutnya. Jangan sampai malam Selasa besok kita tidak ngaji. Supaya apa? Supaya kita tahu perjalanan hidup kita itu harus seperti apa yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan begini, dampaknya akan begini. Kalau begini akan begini. Dan itu harus kita ketahui supaya kita bisa memilih jalan itu dengan pasti, bisa memilih jalan itu dengan yakin. Jangan sampai kayak hidup ini kan begini. Kita itu jangan sampai kayak nginjak air. Ini air kan misalnya jalan ada airnya, ini dalam apa enggak, kan begitu. Jadi kalau orang beriman itu harus tahu ini segini. Jadi ukuran kita itu harus tahu. Orang beriman itu begitu, pasti tahu. Jadi ketika kita melangkah, saya begini karena dampaknya begini, jadi udah enak, tak begitu. Jadi jangan sampai hidup ini meraba-raba. Kenapa orang itu hidup bisa meraba-raba? Ya karena jauh dari petunjuk. Kalau kita ngikutin petunjuk, hidup itu nggak bakal meraba-raba. Pasti kita yakin dengan langkah kita. Kita misalnya mau ke pasar jalan, udah yakin begini caranya, begini. Kita mau berangkat dagang, kita mau berangkat ke pengajian, mau berangkat silaturahim kepada saudara, mau bertetangga, itu jalannya itu udah enak aja, nggak ada yang mang-mang dalam hati itu. Karena apa? Ketika ini sesuai dengan petunjuk Allah, maka kita akan yakin melangkah dengan pasti, dengan bismillah, mengharap pertolongan dan ridho Allah. Mudah-mudahan dengan semakin kita mengkaji kitab suci Al-Quran, kita semakin dimantapkan keyakinan kita, dikuatkan keyakinan kita untuk melangkah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita
kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kajian kita diridhoi dan bermanfaat buat kita semua, juga buat zuriat kita semua. Betilkan nih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yasru 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.